Anak dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman kecemasan yang berlebihan dan melemahkan kita menurut Marston World 2010. Anak yang mengalami gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Misalnya, membuat ia kesulitan untuk tidur, tidak mau pergi ke sekolah, dan berinteraksi dengan orang lain. Penyebab gangguan kecemasan. Penyebab gangguan kecemasan ada 4. Yang pertama, insecure. Penyebab utama dari gangguan kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak. Perasaan tidak aman tersebut bersumber dari beberapa hal. Misalnya, orang tua ataupun guru yang tidak konsisten dalam merespon kebutuhan anak dapat menyebabkan perasaan bingung dan kecemasan. Selain ketidakkonsistenan, sikap perfeksionis, penuh kritik, dan sangat yakin yang ditampilkan oleh orang tua, orang dewasa, atau kelompok teman lainnya juga beresiko membuat anak menjadi pencemas. Yang kedua, perasaan bersalah. Dari usia 2-6 tahun, kemampuan imajinasi anak berkembang kuat, tetapi kemampuan mereka untuk membedakan realitas dan fantasi masih lemah. Pada masa ini, anak kemungkinan mengalami kekhawatiran bahwa mereka akan dihukum untuk hal-hal buruk yang mereka pikirkan. Yang ketiga, model dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Anak akan belajar mengamati bagaimana orang tuanya mengatasi berbagai situasi dengan tegang. Umumnya, orang tua kurang dapat memandang situasi-situasi tersebut secara rileks dan optimis. Yang keempat, frustasi yang berlebihan. Frustasi yang berlebihan dapat menyebabkan kemarahan. Akan tetapi, anak seringkali tidak dapat mengekspresikan rasa marahnya karena ketergantungan mereka kepada orang dewasa, dan hal ini membuat kecemasan mereka semakin meningkat. Karakteristik anak dengan gangguan kecemasan. Yang pertama, sistem fisik. Aktivasi sistem ini akan menghasilkan sejumlah dampak fisik dan kimiawi yang penting, yang mengarahkan tubuh untuk bertindak. Dampak fisik lainnya seperti melebarnya pupil mata, berkurangnya air liur, mual, dan sakit perut, ketegangan otot, rasa sakit dan nyeri, serta gemetar. Yang kedua, sistem kognitif. Aktivasi sistem kognitif ini sering mengarahkan seseorang pada perasaan subjektif tentang ketakutan, kegugupan, kesulitan konsentrasi, dan keadaan panik. Yang ketiga, sistem tingkah laku. Sistem ini terkait dengan sejumlah tingkah laku yang ditampilkan seseorang saat berhadapan dengan situasi yang mendatangkan kecemasan. Misalnya, perilaku menghindar, menangis, dan menjadi gagap. Strategi penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Strategi penanganan yang dapat dilakukan sebagai seorang guru taman kanak-kanak menurut Skiver dan Willman 1981 ada 4. Yang pertama, menerima dan menenangkan hatinya. Yang kedua, menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengatasi kecemasan. Yang ketiga, mendorong anak untuk mengekspresikan perasaannya. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pemecahan masalah. Adapun pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan gangguan kecemasan. Selain orang tua dan tenaga profesional, guru juga berperan dalam penanganan anak yang mengalami kecemasan. Guru dapat mengembangkan sejumlah strategi untuk membantu mengatasi masalah kecemasan yang dialami oleh anak, terutama masalah kecemasan dalam tingkatan yang belum intens. Hal itu karena sejumlah kejadian yang menimbulkan kecemasan tidak jarang terjadi di sekolah. Misalnya,
Saat anak tidak berani tampil untuk bicara di depan kelas, takut menaiki perosotan, dan merasa cemas saat hasil karyanya tidak rapi.